Manipulator itu dia nggak cari pasangan, kolega, atau rekan profesional. Yang dia cari adalah akses. Makanya orang yang bisa pasang batasan dan tidak merasa bersalah, tidak gampang merasa bersalah, dianggap tidak menarik karena dia tidak bisa dipermainkan, dia nggak bisa dikendalikan, dan dia tidak bisa menjadi tempat sumber validasi gratis. Berikut beberapa alasan orang yang punya batasan dan kecerdasan emosi tidak menarik di mata manipulator. Yang pertama, orang yang punya batasan yang jelas, dia bisa memfilter mana yang bisa diterima, mana yang tidak bisa diterima, bukan menolerir hal-hal yang benar-benar melanggar prinsipnya. Dan ketika terjadi pengkhianatan, dia tidak sibuk menyalahkan diri sendiri, dia langsung paham ini bukan sesuatu yang bisa dia terima, atau bukan sesuatu yang bisa dia negosiasikan berdasarkan prinsipnya. Dan di titik itu manipulator mulai kehilangan kontrol. Dia bukannya manusia tanpa emosi, hanya saja dia tidak dikendalikan oleh emosi. Dia yang mengendalikan emosi, dan ketika dia dipancing oleh gosip, provokasi dan drama yang nggak penting, dia tidak masuk ke dalam sana. Dia lebih memilih merespon dengan tenang dan jelas. Dan bagi manipulator yang hidup dari drama, manipulator akan merasa bosan dengan orang seperti ini karena tidak ada yang bisa dimainkan. Perhatian yang berlebih tidak membuat dia otomatis jatuh cinta. Dia mengamati dan mengevaluasi, dan di titik ini love bombing mulai tidak efektif. Dia sadar setiap kata itu punya konsekuensi, jadi dia nggak asal mangap, dia nggak asal mengucapkan kata dan kalimat. Dan ketika dia mengucapkan kata dan kalimat, ucapannya itu cenderung terarah dan jelas. Jadi manipulator nggak punya bahan untuk mencari celah, nggak punya bahan untuk memelintir dari kata-kata yang dia ucapkan ini. Manipulator itu akan takut sama seseorang yang mandiri ini, bisa secara kemampuan, bisa secara finansial. Dan kenapa kok dia takut dengan orang yang mandiri? Karena orang yang mandiri itu tidak bisa dipermainkan, dan ancaman kalau kamu tidak nurut sama aku, kamu akan susah, itu nggak mempan bagi manipulator. Karena bagi orang yang mandiri, ada atau tidak ada manipulator tersebut dalam hidupnya, ya hidupnya itu tetap bisa berjalan gitu loh, nggak ada yang berubah. Dia tidak menunggu terluka terlalu dalam untuk menjadi sadar. Dia bisa membaca tanda-tanda kecil seperti sikap yang meremehkan atau canda-candaan yang nggak pantas. Dan ketika dia menemukan sen-sen yang tidak dapat ditolerir, dia tidak segan-segan meninggalkan orang tanpa drama. Dia tidak mengizinkan sembarangan orang untuk mengakses hidupnya.